Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Febriana Putri. NPM saya 21100701200038. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Dosen pengampu saya, Nova Arifman, Dr. SKM MKes. Yang pertama, menjelaskan yang dimaksud etika dan berikan contoh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Etika merupakan sikap atau perilaku seseorang yang menunjukkan kepribadiannya atau kesanggupan seseorang untuk menaati peraturan atau norma-norma yang berada di dalam lingkungan masyarakat banyak. Etika ini sangat penting karena dapat membuat Anda disegani kalau etika Anda baik dalam lingkungan masyarakat, dan bisa juga dapat membuat Anda sendiri malu kalau etika Anda buruk di lingkungan masyarakat. Contohnya, yang pertama, berkata jujur, menghormati orang yang lebih tua, menyantuni anak yatim, membela kebenaran dan keadilan, menyapa orang yang lebih tua, memberi salam kepada ibu atau bapak guru, memberi salam kalau ingin masuk ke rumah orang maupun teman, menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, menjelaskan yang dimaksud dan berikan contoh etika filosofis dan etika teologis. Yang pertama, kita akan masuk di etika filosofis. Etika filosofis merupakan suatu etika yang berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia, atau bisa juga dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari ilmu filsafat. Etika filsafat memiliki sifat-sifatnya, diantaranya empiris, ialah etika yang membahas mengenai sesuatu yang ada atau konkret. Contohnya, filsafat hukum yang mempelajari mengenai hukum. Non-empiris ialah etika dari cabang filsafat yang berusaha melampaui hal konkret dengan seolah-olah menjadikan sama sesuatu yang ada di balik semua gejala konkret. Yang kedua, ada etika teologis. Etika teologis merupakan etika yang erat kaitannya dengan agama dan berisikan tentang unsur etika umum dan dapat dimengerti ketika memahami etika secara umum. Contohnya, etika teologis dalam agama Kristen ialah etika yang bersumber dari presuposisi tentang Allah atau yang ilahi. Yang ketiga, mengemukakan dan menjelaskan serta berikan contoh cabang-cabang ilmu etika. Macam-macam etika mengutip dari buku Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan. Ada 3 macam etika yang harus dipahami untuk menentukan perilaku manusia. Berikut macam-macam etika. Yang pertama, ada etika deskriptif. Etika deskriptif adalah etika yang memberikan dasar sebagai acuan untuk keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Macam etika ini berusaha secara kritis dan nasional untuk perilaku dan suatu nilai dikejar selama hidup. Yang kedua, ada etika normatif. Etika normatif merupakan etika yang menetapkan pola perilaku ideal seharusnya dimiliki manusia dan memberikan nilai. Etika normatif memberikan norma sebagai dasar untuk tindakan yang akan diputuskan. Yang ketiga, ada etika mata etika. Mata etika atau meta, kata meta berasal dari bahasa Yunani yang artinya melebihi atau melampaui. Meta etika ini mempersoalkan tentang bahasa normatif sehingga dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan. Fokus meta etika ini pada arti khusus dan bahasa etika. Yang keempat, mengemukakan, menjelaskan, dan berikan contoh ruang lingkup ilmu etika. Ruang lingkup ilmu etika. Manusia sebagai makhluk sosial yang setiap hari bergaul dan berusaha menyenangkan hati sesamanya. Jika kita berhasil menyenangkan hati orang lain, maka kita akan ditolong oleh orang lain. Pergaulan yang bertujuan menyenangkan diri sendiri tidaklah baik. Pergaulan yang baik dan serasi, saling membantu dan saling menggembirakan satu dengan yang lain. Beberapa hal penting. Yang pertama, jangan mencela pembicaraan orang lain dan perlu menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Biasakanlah senyum, dan apabila bertanya, ajukanlah pertanyaan yang mengenai hal-hal yang dibicarakan, dan diusahakan untuk tidak membicarakan diri terlalu banyak. Yang kedua, bicarakan hal-hal yang menyenangkan hati orang lain,
Dengan membicarakan hal-hal yang menimbulkan kesenangan dalam hati orang lain, kita lebih berhasil memenangkan dan membina persahabatan. Perlu mengetahui hal-hal yang menyenangkan dan menggairahkan hati seseorang. Yang ketiga, mengetahui nama orang lain. Nama adalah perkataan yang terindah dalam termanis di dunia. Setiap orang pasti senang akan namanya. Jika orang lain sering menyebutkan namanya oleh sebab itu, jika lo ingin disenangi orang, ketahuilah nama orang tersebut dengan tepat. Yang keempat, ramah, tamah, dan riang. Dalam pelayanan kita harus berusaha ramah dan suka senyum, karena pada waktu bertemu dan menyambut tamu kita pasti melihat wajah seseorang. Jika wajah seseorang yang kita temui cerah, senyum, dan ramah, kita pasti ikut terkesan. Yang kelima, kita harus memelihara persahabatan itu dengan kejujuran. Yang keenam, berusaha menolong orang, bersifat ramah, pintar membicarakan hal-hal yang menjadi pusat perhatian orang lain, menyebutkan nama seseorang dengan tepat, dan bisa menjadi pendengar yang baik. Tetapi jika kita tidak mau menolong orang lain, maka persahabatan kita tidak akan berumur panjang. Kita harus berusaha menolong orang lain, berusaha memberikan keuntungan kepada orang lain, baik keuntungan berupa materi, moral, ataupun perlindungan. Etika dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, etika sebagai ilmu yang merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian dari perbuatan seseorang. Yang kedua, etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan, misalnya seseorang dikatakan etis apabila orang itu telah berbuat kebajikan. Yang ketiga, etika sebagai filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Baik, ada juga etika perangai dan etika moral. Yang pertama, etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah-daerah tertentu. Pada waktu tertentu pula, etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku. Yang pertama, berbusana adat. Yang kedua, pergaulan muda-mudi. Ketiga, perkawinan semenda. Keempat, ada upacara adat. Yang kedua, ada etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar, timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Pertama, berkata dan berbuat jujur, menghargai hak orang lain, menghormati orang tua dan guru, membela kebenaran dan keadilan, dan menyantuni anak yatim atau yatim piatu. Ada juga etika pribadi dan etika sosial. Yang pertama, etika pribadi. Misalnya seseorang yang berhasil di bidang usaha atau wira swasta dan menjadi seseorang yang kaya raya atau jutawan. Yang kedua, ia disibukkan dengan usahanya sehingga ia lupa akan diri pribadinya sebagai umat Tuhan. Ia mempergunakan kekayaannya untuk keperluan hal-hal yang tidak terpuji di mata masyarakat atau mabuk-mabukan, suka mengganggu ketentraman keluarga orang lain. Yang ketiga, ada dari segi usaha. Ia memang berhasil memperkembangkan usahanya sehingga ia menjadi jutawan, tetapi ia tidak berhasil atau gagal dalam mengembangkan etika pribadinya. Yang kedua, ada etika sosial. Misalnya seorang pejabat pemerintah atau negara dipercaya untuk mengelola keuangan negara. Uang milik negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata melakukan penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadinya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang dipakainya itu kepada pemerintah. Perbuatan pejabat yang mempergunakan uang negara untuk kepentingan diri pribadi tersebut adalah perbuatan yang merusak etika sosial. Dan yang kelima, mengemukakan, menjelaskan, dan berikan contoh metode pendekatan etika. Etika adalah ilmu yang mengkaji mengenai moral atau tentang manusia dalam kaitannya dengan moralitas. Perlu adanya perumusan atau pendekatan untuk dapat mengkaji moralitas. Barthes memberikan 3 macam pendekatan yang terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, dan mata etika. Etika deskriptif. Etika
Etika ini menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, asuransi-asuransi mengenai baik dan buruk, tentang yang boleh dan tidak boleh. Etika ini hanya menggambarkan dan tidak memberikan penilaian. Contohnya mendeskripsikan adat memasak babi pada suku di Papua, namun tidak menghakimi bahwa adat tersebut salah bagi suku atau agama lainnya. Yang kedua, ada etika normatif. Pada tahapan ini, maka etika normatif tidak hanya mengemukakan fakta atau deskripsi, namun juga sudah melakukan penilaian atau judging apakah ia menerima atau menolak suatu nilai atas dasar pertimbangan moral dan prinsip-prinsip etis. Contohnya praktek prostitusi terselubung yang dilakukan di wilayah Gunung Kemukus mungkin sudah dipandang wajar dan tidak melanggar etika tempatan karena banyak kelompok yang memandang praktik tersebut sebagai bagian dari adat kebiasaan. Namun, dari sisi etika normatif, maka praktik ini bisa dinilai salah dan tidak sejalan dengan norma lain yang lebih besar, yaitu ketertiban umum dan agama, serta berbahaya bagi potensi menyebarnya penyakit menular seksual. Yang ketiga, ada etika mata etika. Pendekatan lain mempraktikkan etika sebagai ilmu adalah mata etika yang bergerak pada level yang lebih tinggi dari sekedar perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Dapat dikatakan bahwa mata etika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Aliran ini relatif masih baru karena mulai berkembang baru di awal abad 20 dan George Moore merupakan salah satu perintisnya. Ia seorang filsuf Inggris tahun 1873 sampai 1958 yang menulis buku mengenai pengkajian terhadap pemilihan kata-kata dalam konteks etika. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan di materi etika, konsep etika. Dimaafkan jika ada kekurangan di dalam presentasi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.